Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihi ma tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat adinda saya Ustaz Ahmad Yani Hafizahullah, serta seluruh karyawan PT Global Tazkiyah Mandiri atau Tazkiyah Global Mandiri. Alhamdulillah, kita terasa hati kita bahagia karena kita sudah dan baru-baru saja menyelesaikan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, tema tadi yang diberikan kepada saya adalah menyangkut masalah keikhlasan. Ya. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang kuat, dan tidak ada satupun dari anak cucu Adam alaihissalam yang paling ditakuti oleh iblis kecuali hanya orang-orang yang ikhlas. Itu tergambar dari apa yang terekam dalam Al-Quran, menukil ungkapan daripada iblis sendiri. Fa bi'izzatik la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, demi keagunganmu ya Allah. Coba lihat, iblis yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia bertutur kata pada Tuhan, dia masih sangat sopan. Masih fabi izzatik, demi keagunganmu. Jadi iblis itu kufurnya bukan karena dia tidak paham tentang Tuhan, bukan karena dia sama sekali tidak bertauhid kepada Allah, tetapi karena dia membangkang sebenarnya terhadap perintah Allah. Disinilah kita pentingnya untuk melihat siapa yang memerintahkan kepada kita. Iblis hanya melihat hal yang diperintahkan tanpa melihat siapa yang memerintahkannya. Nah, ia bersumpah, fabi izzatik, demi keagunganmu ya Tuhan, la aghwiyannahum ajma'in, niscaya seluruh anak cucu Adam akan saya perdaya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hanya satu golongan saja, yaitu golongan orang-orang yang ikhlas kepadamu. Itu yang tidak bisa dimasuki oleh iblis, perangkat iblis. Ya, perangkat-perangkatnya kan di depan dipasang, di kiri dipasang, di kanan dipasang, di belakang dipasang, kecuali di atas dan di bawah. Tetapi dia tidak mampu untuk menjerat orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat Al-Quran kemudian datang memberikan contoh dan pembelajaran kepada kita. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang lupa tentang keikhlasan ini lalu terperdaya oleh iblis. Karena yang namanya ikhlas itu adalah beramal, berbuat, bahkan dimulai dengan niat
semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena embel-embel yang lain. Nah, sehingga Al-Quran datang memberikan contoh kita tentang Nabi Adam alaihi salam. Pernah suatu saat Nabi Adam alaihi salam melakukan perbuatan, melakukan tindakan bukan atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi atas dasar mengharap sesuatu, masalah-masalah keduniaan, mengharap sesuatu hal-hal yang bukan tujuannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia terpedaya oleh iblis. Coba lihat ketika iblis mulai memprovokasi Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam inilah salah satu faktor di antara penyebab mengapa iblis diusir dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya. Sebab Nabi Adam alaihissalam yang mengungkap identitas daripada iblis. Karena iblis ini kan sukanya nongkrong dengan malaikat, padahal dia dari bangsa jin. Jin-jin yang lain nongkrong sesamanya bangsa jin. Tapi iblis ini dia lebih senang dipanggil malaikat berbanding dengan jin, sehingga ia pun setiap kali dia nongkrongnya bukan sama bangsa jin tetapi sama bangsa malaikat. Nah, ketika Allah suruh sujud malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat ini kan sujud, tapi di tengah-tengah mereka ada satu makhluk yang tidak sujud, yaitu iblis. Maka terungkaplah identitasnya oleh iblis gara-gara Nabi Adam alaihissalam. Karena malaikat itu sebagaimana kita ketahui, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ketika diperintahkan sujud, ada yang tidak sujud, berarti itu bukan malaikat. Dan ternyata itu adalah iblis. Sejak itulah dia dendam kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada kita, anak cucunya Nabi Adam. Nah, lantaran Nabi Adam alaihissalam tidak ikhlas, akhirnya terpedaya oleh iblis. Ketika iblis mulai memprovokasi Nabi Adam alaihissalam bahwa tahukah engkau wahai Adam, mengapa saya tidak jadi malaikat? Ya. Padahal itu menjadi cita-citaku dari dulu, ingin menjadi malaikat. Tahukah engkau kenapa saya tidak jadi malaikat? Itu gara-gara saya tidak makan buah khuldi. Jadi kalau kamu mau menjadi malaikat, jangan sama seperti saya, tidak menjadi malaikat gara-gara tidak makan buah khuldi. Makanlah itu buah khuldi itu supaya bisa menjadi malaikat. Ya, Nabi Adam mulai terpedaya, tapi dia masih bisa menahan diri. Lalu ditambah lagi, tahukah engkau kenapa saya diusir dari rahmat Allah, tidak kekal dalam surga? Padahal dulu juga saya bercita-cita ingin kekal dalam surga. Jadi kalau kamu dengan istrimu Hawa ingin kekal di dalam surga, maka kamu harus makan buah khuldi itu. Nah, karena Nabi Adam sudah mulai bertindak, berbuat bukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bertindak atas dasar iming-iming. Ya. Atas dasar ingin menjadi malaikat, atas dasar ingin menjadi orang yang kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian terpedayalah Nabi Adam alaihissalam, dia makan buah khuldi itu. Kenapa? Karena ia bertindak dan berbuat bukan atas dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia bertindak dan berbuat atas dasar iming-iming untuk menjadi malaikat dan untuk kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bekerja di mana saja, perlu senantiasa harus kita bangun ma'iyatullah. Ada kebersamaan dan kebersinambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita di setiap saat kita memulai pekerjaan, kita senantiasa membaca basmalah. Ya, kita membaca basmalah untuk membangun ma'iyatullah, untuk menyadarkan kita bahwa kita mesti
tujuan kita. Mesti apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan itu dimulai dengan basmalah. Dan kita tahu kekuatan basmalah itu luar biasa. Meskipun dia hanya 19 hurufnya saja, meskipun dia hanya satu baris saja, tetapi sejarah telah memperlihatkan kepada kita betapa luar biasanya basmalah itu, betapa luar biasanya membangun ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai asas daripada keikhlasan itu. Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah siang dan malam, pagi dan petang, lintas generasi, diberi umur yang panjang 990 tahun hidup, menghabiskan waktunya untuk berdakwah saja, tapi yang beriman juga hanya sedikit saja. Dan ketika janji Allah Subhanahu wa taala akan turun malapetaka bagi kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, banjir bandang dan tsunami yang luar biasa, ya. Dan Nabi Nuh disuruh buat perahu. Ketika perahunya sudah siap dan janji Allah sudah sampai waktunya, mulai hujan lebat dan pori-pori tanah mengeluarkan air, maka berlarianlah umatnya yang beriman ini mau naik ke atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh selalu mengingatkan untuk melakukan sesuatu bukan karena ingin selamat, bukan karena apa, tapi harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar daripada keikhlasan. Wa qala rkabu fiha bismillahim majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Wahai kaumku, jangan berlarian seperti itu. Tapi kalau mau naik ke atas kapal, mesti membangun dulu ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Wa qala rkabu fiha, naiklah bismillahim majariha wa mursaha, tapi baca basmalah, demi nama Tuhan yang menyebabkan perahu ini berjalan dan berhenti. Inna rabbi lagafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha pengasih. Jamaah yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, masih banyak yang lain, Nabi Sulaiman alaihissalam dan seterusnya, Nabi Yunus alaihissalam, ya, karena dia membangun ma'iyatullah, kita bisa melihat betapa luar biasanya, ya. Dia bisa selamat itu karena dia selalu kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah-masalah apapun yang menimpa, kebersamaan dengan Allah itu mesti dibangun sebagai nanti landasan dari keikhlasan itu. Wa dhannuni idz dhahaba mugadiban. Ketika Dhannun meninggalkan kotanya, meninggalkan dakwah dalam keadaan marah karena tidak didengar kata-katanya oleh orang. Wa dhanna allan naqdir alaihi, ia mengira bahwa kami tidak akan memberinya ujian, ya. Dia meninggalkan medan dakwah belum disuruh oleh Tuhan, ya. Dia berdakwah hanya karena ingin didengar. Nah, jadi keikhlasan juga ini, ya, akhirnya kemudian diuji keikhlasannya. Berdakwah karena hanya ingin didengar, berdakwah karena hanya ingin banyak pengikutnya. Lalu karena tidak ada yang mau dengar, dia tinggalkan itu tempat, mau pergi ke suatu tempat yang jauh, yang kira-kira didengar oleh orang lain, diangkat-angkat, kemudian dihormati, ya. Akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia naik perahu, datang badai, gelap gulita. Wa dhannuni idz dhahaba mugadiban fa dhanna lan naqdir alaihi fanada widz zulumat. Ketika badai, tidak usah saya sebutkan kisahnya karena tentu kita sudah tahu semua, diundi dan sebagainya. Ala kulli hal, Nabi Yunus alaihissalam, sorry tadi kalau ada salah sebut nama, Nabi Yunus alaihissalam terpilih untuk dibuang ke laut karena muatan kapal berlebihan. Dan pada saat yang sama, kemudian dia tiba-tiba diterkam oleh satu ekor paus yang besar. Ini punya versi yang banyak. Ada yang mengatakan setelah diterkam oleh ikannya itu diterkam lagi oleh ikan besar, ikannya itu diterkam lagi oleh ikan yang besar. Ya.
Oleh karena itu Al-Quran menggambarkannya bizulumat, berada dalam kegelapan. Kegelapan karena badai, kegelapan karena memang malam, kegelapan karena awan hitam, kegelapan karena ia berada dalam perut ikan, kegelapan karena ikan ini pergi lagi tidur di dasar laut, padahal tempat yang tergelap di alam semesta adalah laut. Kalau masuk kita ke dalam ruangan bawah senter kan masih bisa melihat. Masuk ke dalam goa bawah senter masih bisa melihat. Tapi masuk ke kedalaman 1000 meter di bawah laut, itu tidak ada lagi cahaya, karena semua cahaya habis terserap oleh air laut. Sehingga tempat yang tergelap di alam semesta ini adalah laut yang dalam. Sehingga Al-Quran menyampaikannya, fanada bizzulumati, Nun dan Nun atau Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa. Ya, baru dia sadar yang tadinya ternyata dia berdakwah tidak ikhlas. Hanya karena ingin didengar, hanya karena ingin dakwanya diterima oleh orang lain, bukan mencari ridhonya Allah. Seandainya dia ikhlas berdakwah, mau orang mendengarkannya 1 orang atau tidak ada orang, tidak ada masalah. Tetapi dia hatinya kemudian dongkol dan marah karena di situ sudah ada, bukan karena mencari ridhonya Allah, karena ingin didengar. Sehingga yang kemudian mulai sadar, mana ada bizulumati, ia kemudian berdoa dalam kegelapan, mulai membangun kembali ma'iyatullah dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah, patut untuk diminta tolongi, patut untuk bersandar, patut untuk menyampaikan keluh kesah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau dari segala sekutu, dari segala kelemahan dan sebagainya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ternyata saya ini ya Tuhan adalah orang-orang yang zalim. Tadi berdakwah saya tidak ikhlas lagi karena hanya ingin mau didengar, hanya ingin banyak pengikut, hanya ingin mau dibesar-besarkan, dijunjung, dihormati dan sebagainya. Dia menyadari itu, kemudian diulang-ulang zikirnya. Dan para ulama mengatakan tidak ada orang yang berada dalam kesusahan lalu ia mengamalkan doanya Nabi Yunus alaihissalam, zikirnya Nabi Yunus, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan jalannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dia dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Seandainya tidak direkam, saya akan menyampaikan satu kisah, tapi ya. Dan biasa kita berada pada titik yang nadir, titik yang terendah, di mana tidak ada orang yang bisa membantu kita, bahkan sahabat-sahabat dekat kita menjauh daripada kita. Tetapi kita harus yakin sebagaimana perkataan para ulama, idzan qata al asbabu fatadakhala rabbul asbab. Ketika pertolongan dari makhluk itu sudah terputus, tidak lagi bisa membantu kita, baru di saat itu fatadakhala rabbul asbab, baru Tuhan pemilik seluruh asbab itu akan turun tangan membantu kita. Bukan di awal-awal kita bermasalah Tuhan turun tangan membantu kita, tetapi mau diuji pada titik yang paling terendah dalam kehidupan kita. Jika kita mampu bertahan dan mampu membangun untuk ma'iyatullah, kebersamaan dengan Tuhan, di situ baru Tuhan bisa membantu kita. Dan itu terbukti dalam sejarah para nabi dan rasul, tidak ada dibantu dari pertama-pertama, tetapi nanti terbantukan ketika sudah berada pada titik yang terendah. Seperti Nabi Musa alaihissalam mau menyeberang laut, di belakangnya tentara, di situ baru kemudian turun mujizat untuk membuka tongkatnya di Laut Merah. Sahabat-sahabat sekalian, jadi perlu membangun ma'iyatullah itu dulu, supaya tertanam di hati kita. Apapun yang kita melakukan, jangan mencari tujuan-tujuan yang lain. Kalaupun ada, itu adalah faktor pendamping saja, faktor-faktor yang lain saja. Ya, kalau mau bekerja, bekerjalah mencari ridhonya Tuhan di pekerjaan itu. Nah, karena kenapa? Yang ada di dunia ini, yang ada itu akan ada 3 saja. Terserah kita mau memilih yang mana. Pilihan kita hanya 3 saja. 1 adalah nikmat. Kita punya mobil, itu kan nikmat. Kita punya rumah, nikmat. Kita punya perusahaan, itu nikmat. Kita punya baju yang bagus, itu nikmat. Kita punya cincin, itu nikmat. Tetapi nikmat itu berubah-ubah. Tidak ada nikmat yang kekal.
Kembang matahari saja yang kita bagus melihatnya itu hanya di pagi hari saja. Ketika di sore hari sudah hilang. Seluruh yang ada yang nikmat itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apakah kita akan menyandarkan hidup kita pada suatu hal yang berubah-ubah? Sementara nikmat itu berubah-ubah. Hari ini kita punya rumah, besok lusa mungkin kita jatuh bangkrut, hilang rumah kita, disita rumah kita, dan sebagainya. Itulah nikmat. Oleh karena itu akan kecewa berat bagi orang yang ketika dia bekerja, yang ketika dia menyandarkan hidupnya kepada nikmat. Ya, karena nikmat ini tidak ada yang kekal. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dia akan meninggalkan kita. Ya. Yang kedua adalah penikmat. Penikmat itu adalah seperti kita ini. Kita orang ini kan penikmat terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penikmat itu juga berubah-ubah juga. Hari ini saya berkawan dengan Pak Kiai Ahmad Yani. Saya diajak dan traktir di warkop, itu karena masih senang dengan saya. Tapi besok lusa, karena dia penikmat, ketika dia tidak senang lagi dengan saya, dia tidak panggil-panggil lagi saya mau warkop, minum kopi dan sebagainya. Itu karena penikmat. Kalau misalnya persahabatan itu dan sebagainya disandarkan hanya karena penikmatnya, bukan persaudaraan itu dibangun atas dasar ridha Tuhan, atas dasar keikhlasan, pasti kita akan kecewa dengan persahabatan itu. Bekerja juga dengan demikian dengan kawan-kawan kita. Kita bisa merasakan mungkin hari ini baik, besok mungkin berubah dan sebagainya, terjadi perubahan-perubahan. Mesti kita yakini bahwa dia memang penikmat, dan penikmat itu adalah ada pilihan-pilihan. Hari ini dekat, besok lusa tidak, besok dia meninggalkan kita, besok lagi dekat lagi dan seterusnya. Itulah penikmat. Ya, jadi dua ini tidak bisa kita bersandar kepadanya, karena dua-duanya mengalami perubahan-perubahan. Nikmat dengan penikmat mengalami perubahan. Oleh karena itu yang tidak berubah dan maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita selama kita bersama dengannya. Selamanya dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, mesti kita fokus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu kita ragukan, karena ia adalah maha kaya. Karena ia maha kayanya, bahkan sebelum kita berada di satu tempat pun ia sudah menyiapkan seluruh apa yang kita perlukan. Coba lihat, bayi yang ada di dalam rahim ibunya itu semuanya sudah disiapkan rezekinya di situ, meskipun dia tidak mencari rezeki. Makannya sudah disiapkan lewat ibunya, minumannya sudah disiapkan lewat ibunya, meskipun cara makan dan minumnya berbeda dengan cara makan kita di dunia ini, karena ia memiliki alam yang lain. Bayi di dalam rahim ibunya, dia makan dan minum lewat tali plasentanya. Cara makannya adalah melewati itu. Cara juga beolnya juga tidak perlu ke WC, tetapi juga di situ, di plasentanya. Ya. Itu sudah disiapkan semua. Bisa bernapas dalam ruang yang kecil dan sehat-sehat, bahkan dia sangat senang tinggal di situ, tidak mau keluar. Begitu dia keluar, dia menangis meninggalkan tempatnya itu yang sempit. Ya. Kita hidup di dunia ini, itu sudah ada semua rezeki kita. Tidak perlu kita khawatir dengan sahabat-sahabat kita. Kita bersaing di travel, tidak usah khawatir. Lakukan saja yang terbaik berdasarkan sunnatullah. Tidak perlu kita sirik, tidak perlu kita iri hati dengan kawan-kawan kita travel yang lain, karena Tuhan telah memberikan kita rezeki. Tergantung bagaimana kita bekerja berdasarkan sunnatullah. Apa sunnatullahnya? Ya, terima telepon yang ramah lah. Ya. Harus rajin-rajin menyapa orang-orang yang sudah pernah bersama dengan kita. Ya. Kalau tidak pernah disapa, bagaimana mungkin dia mau bawa keluarganya? Harus rajin telepon kembali, ada daftarnya, telepon kembali, apa kabar, bagaimana keadaan, di mana kita sekarang. Ya, itu sunnatullah. Itu sunnatullah dalam bertravel. Kita perbaiki layanan kita, itu sunnatullahnya. Karena tidak mungkin layanan kita bagus, orang akan datang kepada kita. Dan promosi yang paling bagus bukan di televisi.
bukan di surat kabar, bukan tempat yang lain, karena saya sudah lakukan semua itu juga. Promosi yang terbaik adalah mantan jamaah kita yang membicarakan tentang travel kita ke LA. Itu adalah promosi yang paling bagus. Oleh karena itu mesti sering dibangun silaturahim dengan mantan-mantan jamaah kita, karena dialah yang merupakan pintu-pintu rezeki kita untuk maju. Ya. Dan Tuhan Maha Kaya, kita rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Tergantung bagaimana kita menjemputnya. Ya. Ada orang yang rajin datang menjemput rezekinya. Misalnya ibarat rezeki itu dalam sebuah gudang. Itu rezeki kita. Yang rajin datang menjemputnya di situ dengan bekerja berdasarkan sunnatullah, itu yang banyak diambil. Dan itu tidak akan habis di situ. Disiapkan oleh Tuhan. Tetapi ada orang disiapkan rezekinya segudang di situ, tapi malasnya minta ampun dia pergi ambil rezekinya. Ini miskin juga. Bukan berarti bahwa tidak punya rezeki, ada rezekinya, tapi dia malas datang untuk menjemput rezekinya. Lebih banyak dia tidur, dia ketika ditelepon sebagai seorang pengusaha travel atau karyawan travel, dia cuek, dia marah-marah, dia dan sebagainya, tidak memberi solusi kepada jamaah, jawaban-jawabannya tidak kemudian menarik dan sebagainya. Artinya orang ini tidak datang menjemput rezekinya yang disiapkan oleh Tuhan di khazanahnya, di gudangnya. Ya. Jadi Tuhan Maha Kaya, dan kemahakayaannya Tuhan luar biasa, luar biasa. Saya satu saja contoh saya berikan. Tidak usah yang lain, satu saja contoh yang saya berikan. Betapa Maha Kayanya Tuhan, dan kalau ini kita yakini, itu mesti kita bergantung kepada Tuhan. Kita saja manusia ini, manusia ini yang jutaan, yang miliaran, sekarang kan ada 7 miliar manusia. Kalau digabung dengan orang yang sudah meninggal itu bermiliar-miliar orang, tapi ternyata Tuhan yang Maha Kaya itu. Karena Al-Quran akan mengatakan kulla yaumin huwa fi sha'an. Dalam surah Ar-Rahman ya. Oke. Tuhan itu setiap saat itu mencipta, fi sha'an, sibuk dengan mencipta. Artinya tidak pernah habis ciptaan Tuhan. Nah, kita manusia ini saja, satu makhluk saja ini dari bermiliar-miliar orang, itu tidak ada yang sama. Kalau pabrikan produknya sama semua. Tapi Tuhan satu orang saja dari miliaran orang, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sama. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, kemahakayaannya. Untuk apalagi kita ragukan untuk tidak ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggantungkan kepada ridha penikmat, atau kita gantungkan kepada nikmat. Bau badan kita beda ya. Jadi jutaan bau badan ya, menciptakan bau badan itu saja jutaan, miliaran bau badan, tidak ada satupun yang sama ya. Seandainya kita diberi penciuman yang luar biasa seperti anjing, tidak perlu kita pakai lampu, tidak perlu kita jauh-jauh, cukup kita berdiri saja kita sudah tahu, oh suri yang datang itu di bawah. Kenapa? Saya tahu itu baunya suri. Ya. Karena tidak ada satu orang pun yang sama bau badannya. Oh, yang datang ini si A. Jadi kita bisa mendeteksinya hanya saja karena itu Tuhan memberikan kita daya penciuman yang lemah. Ya. Jari tangan kita tidak ada yang sama, keringat kita tidak ada yang sama, rambut kita tidak ada yang sama, mata kita pokoknya tidak ada yang sama lah. Itu baru dari segi jasmani yang dikapling-kapling oleh dokter. Belum masalah kejiwaan kita, belum masalah pemikiran kita. Satu anak, satu ibu, satu ayah, saudara sekandung, dia saudara kembar, tidak sama hobinya, tidak sama jalan pikirannya, tidak sama kejiwaannya, tidak sama hatinya, apalagi jasmaninya. Ya. Itu baru satu makhluk. Dan di setiap makhluk itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berikan dia tata cara kehidupannya yang disebut dengan sunnatullah. Kita tidak bisa hidup di dalam air karena bernapas dengan paru-paru kita, tapi ikan bisa bernapas di air dan dia bisa menyelam dan sebagainya ya. Kita diberi umur bertahun-tahun, tapi semut kan hanya 3 bulan saja atau 30 hari, saya tidak tahu, nanti dilihat kembali. Hanya bertahan, tapi dia syukuri juga itu hari-harinya yang pendek itu ya. Cacing yang lemah, tapi ternyata dia bisa menembus tanah dan batu di bawah tanah. Jadi Allah Maha Kaya. Oleh karena itu rugilah kalau kita hanya menggantungkan harapan kita ketika kita bekerja, berbuat, mengharap pada penikmat atau mengharap pada nikmat. Tetapi mari mulai dari sekarang kita kontrol diri kita, karena kita adalah ikhlas bekerja. Apapun yang kita lakukan yang terbaik.
dan yang paling tinggi adalah kita mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang lain disenangi oleh bos atau tidak, cukup kita melakukan yang terbaik saja. Selebihnya adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip-prinsip yang mesti diterapkan dalam bekerja dan berusaha. Kita bekerja berdasarkan sunnatullah, jangan keluar daripada sunnatullah, tetapi ikutilah sunnatullah segala sesuatu, karena segala sesuatu itu ada sunnatullahnya. Lalu kemudian kita melakukan yang terbaik, selebihnya kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira inilah sepintas yang bisa saya sampaikan pada pengajian zuhur ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan khususnya untuk diri saya sendiri yang masih sering khilaf dan sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu imbalan dengan keikhlasan bukanlah suatu hal yang harus dipertentangkan, ya. Tetapi jangan imbalan itu kemudian yang menjadi tujuan kita, karena ketika imbalan itu tidak tercapai maka akan muncul kedongkolan dan kemudian kejiwaan yang bisa menyebabkan kita tidak bahagia misalnya. Tetapi ketika bekerja sesuatu, maka yang harus pertama dan dasarnya itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita di travel, ya, kita pergi mengantar ke airport, kita meladeni jamaah, ya itu ya dulu bahwa kita ingin membantu orang lain supaya ibadahnya bisa lancar, dia bisa mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan pahala. Persoalan nanti kita dibayar itu persoalan kedua, karena itulah sunnatullah dunia juga. Tidak ada orang bisa hidup di dunia ini tanpa juga harus ada materi. Nah, tetapi jangan itu yang menjadi tujuan utama. Ya, seperti tadi Nabi Adam alaihissalam, dia seandainya dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan terprovokasi dengan iming-iming yang ditawarkan oleh iblis. Tazkiyah Tour, tenang di setiap langkah.